Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Tuhan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui firman-Nya yang terkandung dalam surat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah perbuatan baik di dunia ini yang menghasilkan hidup kekal di dalam surga pada hari penghakiman kelak, atau anugerah hidup kekal yang telah kita terima dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang menghasilkan perbuatan baik kita di dunia ini? Perbuatan baik itu bernilai, berharga dan penting, tetapi tidak untuk beroleh hidup kekal dalam surga. Penulis surat Kolose, yaitu Rasul Paulus, menegaskan bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus itulah yang menyebabkan kita beroleh anugerah hidup kekal, sekaligus menghasilkan perbuatan baik di dunia ini. Logika mengenai iman, anugerah hidup kekal, dan perbuatan baik itu dijelaskannya begini. Pertama, mengenal siapa Yesus Kristus sebenarnya dan mempercayai Dia. Pada Kolose 1 ayat 19-23, Paulus menegaskan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus, dan oleh Yesus Kristuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Allah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, kedua, mengarahkan hidup kita di dunia fana ini ke hidup kekal yang telah dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus. Pada Kolose 3 ayat 3, Rasul Paulus menegaskan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi di dalam kemuliaan itulah penggenapan janji Allah akan kemuliaan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus hanyalah soal waktu. Allah sendirilah yang menentukan waktu kapan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya di dunia ini. Pada hari kedatangan keduanya itulah hari penghakiman, sekaligus orang-orang yang teguh percaya kepada Yesus Kristus di dunia fana ini pasti akan masuk surga untuk menikmati hidup kekal itu. Nah, ketiga, komitmen melakukan perbuatan baik adalah konsekuensi iman di dalam Yesus Kristus. Sejak kita membuat keputusan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita pasti mengalami perubahan, karena kita menyelaraskan perilaku atau perbuatan kita kepada kehendak Allah sesuai firman-Nya. Pada Kolose 3 ayat 23, Rasul Paulus menegaskan,
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian, perbuatan kita disebut baik karena sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena sesuai dengan standar manusia. Nah, perbuatan baik itu kita lakukan dengan segenap hati kepada Tuhan di dalam dunia ini, entah dilihat atau tidak dilihat manusia. Dengan prinsip demikian, maka ketika kita melakukan perbuatan baik, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang hebat, yang perlu diakui, diapresiasi atau diberi penghargaan oleh manusia. Seorang pedagang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak menipu konsumennya adalah wajar. Seorang aparat sipil negara yang beriman kepada Yesus Kristus tidak korupsi adalah wajar. Seorang pengusaha yang beriman kepada Yesus Kristus tidak menahan upah para pekerjanya adalah wajar. Seorang pejabat di negara ini yang beriman kepada Yesus Kristus melakukan program yang menyejahterakan masyarakat adalah wajar, dan lain sebagainya. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus memang wajar melakukan perbuatan baik. Ya, memang demikianlah kita. Terpujilah Tuhan melalui perbuatan baik kita di dunia fana ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Kau beri bagi kami di hari yang baru ini. Daripadamulah kami menerima kebutuhan dan keperluan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan dan hikmat untuk melakukan segala aktivitas kami. Berkati semua pekerjaan kami supaya kami sukses melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan melalui pekerjaan kami, Engkau menyalurkan rezeki bagi kami yang bisa kami pakai untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya Roh Kuduslah yang menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, kerabat kami. Sekiranya di antara mereka ada yang kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Beri mereka penghiburan dikala mereka susah hati. Sekiranya ada yang merasa kelemahan, berilah mereka juga kekuatan. Berkati bangsa dan negara kami ini Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Doro